Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan langsung membahasnya bersama BCA Sekuritas. Untuk membahas bagaimana pelemahan IHSG sepanjang hari ini serta prediksi awal pekan depan, kita sudah bersama dengan Ahmad Yaki, analis dari BCA Sekuritas. Pak Yaki, terima kasih sudah bergabung. Kita lihat bahwa hari ini pasar ditutup melemah ke 0,30%. Apa yang menurut Anda menjadi sentimen negatif dan juga katalis positif yang bergerak di bursa hari ini? Belum ada katalis positif yang lebih fundamental, cenderung masih bermain di area sentimen, mulai dari meredanya kasus COVID-19, pertumbuhannya sudah mulai mereda dan reboundnya bursa US seiring optimisme di earning Q1-nya ini membaik, dan juga earning season di Q1 di kita udah dimulai. Beberapa result juga lumayan bagus walaupun beberapa masih ada yang below dan cenderung inline. Tapi memang belum ada katalis positif yang kuat sih. Makanya hari ini cenderung kalau dari kami sendiri BCA Sekuritas menyarankan untuk sell on strength untuk profit taking di hari ini. Oke, ini yang menarik adalah ketika kita lihat bahwa optimisme Wall Street ini cukup naik begitu ya, karena lockdown di beberapa negara juga sudah mulai dilonggarkan begitu. Seberapa besar bahwa ini akan mempengaruhi Indonesia? Optimisme ini lebih cenderung untuk memberikan optimisme bahwa pemulihan ekonomi akan lebih cepat, sehingga ini bisa memberikan pemulihan dari kondisi perekonomian. Kalau kita lihat sendiri juga data ekspor Cina kan sebenarnya sudah membaik, cuman memang belum sepenuhnya. Impor mereka juga bagus, dan lockdown yang udah dipermudah dari beberapa negara Eropa juga harusnya bisa memperbaiki perdagangan antar negara. Jadi harusnya sih bisa menjadi sentimen positif buat IHSG dan bursa regional segala. Oke, cadangan devisa RI ini melompat naik 7 M gitu ya, 7 miliar US dollar dari bulan lalu begitu. Ini agak ini juga shocking juga. Sementara bagaimana pengaruhnya terhadap lantai bursa? Sebenarnya kalau cadangan forex cukup tinggi dari bulan lalu, lebih karena kan kalau bulan lalu memang ada beberapa hutang baik swasta, BUMN maupun pemerintah yang jatuh tempo dalam bentuk USD, dan bulan ini memang tidak ada pembayaran yang jatuh tempo. Jadi memang lebih kondisi supply dari forex reserve kita lebih terjaga. Selain itu juga potensi dari PSBB yang berlaku dan lockdown yang terjadi mengakibatkan mata uang US dollar itu tidak banyak yang keluar dari Indonesia, sehingga aksi BI untuk melakukan menjaga rupiah di spot market lebih sedikit untuk mengeluarkan cadangan USD mereka. Itu aja sih. Oke, baik. Kita lihat hari ini ada sektor yang melemah, industri dasar dan juga perdagangan. Sementara pertambangan kemarin juga sempat menguat begitu. Analisa Anda terhadap industri dasar dan juga pertambangan ini seperti apa, Pak Yaki? Karena ini sebenarnya kalau di industri dasar sendiri kan motornya masih saham-saham basic seperti BRPT dan TPIA yang memang semenjak pelemahan oil beberapa minggu lalu mereka cenderung rally, karena memang penurunan harga oil itu bagus untuk mereka karena raw material mereka kebanyakan dari oil. Dan begitu juga pertambangan. Jadi ketika harga oilnya rebound, cenderung kedua saham ini akan cenderung koreksi, dan itu akan membuat basic industry lebih lemah dari minggu sebelumnya. Dan kalau dilihat sendiri, oil dalam 2-3 hari ini rebound, dan ini membuat sektor mining lebih bergairah, terutama dari sektor coal dan LNG gas ya. Oke, kita bergerak ke finansial. BBCA hari ini terbanyak begitu ya penjualannya, kemudian juga BBRI dan juga TLKM. Ini seperti apa ke depannya? Apa yang bisa direkomendasikan terhadap 3 saham terbanyak ini? Kalau untuk BBCA dan BBRI sendiri, kalau untuk long investor yang cenderung memang sukanya invest, ini sebenarnya bagus. Memang harganya belum mencapai level terendahnya dan masih ada potensi untuk turun. Cuman kalau dilihat harga sekarang juga sudah murah secara valuasi, jadi memang bisa untuk cicil beli. Secara fundamental belum ada sentimen negatif kecuali masalah restructuring dari multifinance yang orang akan berespektasi ini akan mempengaruhi kinerja BCA sendiri, walaupun memang kita belum tahu impact-nya akan sebesar apa. Lebih cenderung kita bisa buy on support di area bawah
di area 25.000 sampai 26.000 untuk BCA sendiri. BRI sendiri menarik di area 2.400 sampai 2.500. Oke, baik. Peluang penguatan IHSG bagaimana di pekan depan, Pak Yaki? Kalau saya lihat sendiri masih cenderung sideways, kecuali memang ada katalis positif yang benar-benar kuat dari IHSG, karena memang kalau dilihat beberapa riset first Q yang sudah keluar, memang ada beberapa yang bagus, cuman ada beberapa juga yang masih bilau dan relatif sedikit yang inline. Jadi butuh katalis yang lebih bagus daripada sekedar earning season di first Q ini sendiri. Cenderung masih sideways, range-nya di area 4.417, atasnya masih di 4.750-an. Oke, untuk sektor properti seperti apa pekan depan? Properti sendiri masih untuk residensial masih menunggu kebijakan lebih lanjut terkait relaksasi KPR-nya. Harusnya pandemik ini akan lebih menekan si penjualan marketing sales dari properti itu sendiri. Kalau industri sebelum masuk pandemik penjualannya udah lumayan bagus, harusnya masih bisa untuk lebih optimis di industrial property sih harusnya. Oke, pemerintah baru saja kan melonggarkan atau ada relaksasi dari sisi transportasi yang akhirnya juga bisa beroperasi kembali begitu kemarin walaupun mudik tetap dilarang. Anda melihatnya secara makro fundamentalnya seperti apa ini akan mempengaruhi saham-saham dari sisi transportasi, misalnya Garuda Indonesia? Kalau dari segi keseluruhan harusnya kita bisa melihat perbaikan itu dari volume trafik kendaraan di jalan tol. Kalau memang semuanya sudah normal, harusnya volume trafik tol yang punya jasa marga bisa kembali pulih, bisa paling nggak mendekati rata-rata average normalnya mereka. Cuman ini kan sudah turun jauh untuk trafik kendaraan. Sedangkan untuk Garuda Indonesia sendiri terlepas dari mereka sudah boleh terbang lagi dan beroperasional secara komersil, cuman volume dari trafik penumpang sendiri masih cenderung turun karena orang masih enggan untuk berpergian dan masih cenderung untuk stay at home. Jadi memang ini mungkin akan berlaku untuk beberapa orang, cuman nggak terlalu banyak orang yang akan berpergian menggunakan pesawat terbang ya, terutama ya. Mereka lebih cenderung untuk berpergian dengan jalur darat yang lebih safe karena memang kondisinya mereka bawa kendaraan sendiri gitu loh. Oke, baik. Terakhir mungkin untuk level support dan resisten yang bisa direkomendasikan untuk pekan depan seperti apa Pak Yaki? Supportnya masih di 4.417-an, resistennya di 4.750-an tertingginya. Baik, terima kasih untuk informasi dan juga analisanya bersama kami dalam Closing Market. Ahmad Yaki, analis BCA Sekuritas.